Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kemarin itu saya belum sempat untuk update karena masih berada di luar ya. Untuk hari ini saya usahakan untuk update karena memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, terutama untuk pidato dari FOMC tadi subuh ya, di jam 1 subuh tadi gitu teman-teman. Nah, ini kita mau lihat dulu untuk saat ini harga gold itu berada di level harga 2345 setelah dia report CPI kemarin ya, dari 2356 dia sempat turun langsung ke level harga 2321 gitu setelah report CPI keluar gitu teman-teman. Dan ini kalau kita lihat juga hasil dari report CPI ya untuk si gold ini sendiri yang kemarin itu kurang lebih ada di 3,5 untuk CPI-nya, artinya inflasinya ini naik ya, mengalami kenaikan dari 3,2 ke 3,5. Kemudian ini untuk yang monthly-nya itu naik juga dari 0,3 ke 0,4 ya. Kemudian lagi untuk yang core CPI itu juga naik dari 0,3 ke 0,4 untuk forecast-nya gitu teman-teman. Nah, ini menunjukkan kalau ada kenaikan dari si inflasi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ini bagus untuk DXY sehingga gold ini sempat turun ya, harganya sempat drawdown kurang lebih sampai ke 2321 gitu atau 2319an gitu teman-teman. Dan DXY sempat mengalami kenaikan ya, kurang lebih kemarin itu ke level harga ya, kemarin itu dari 104 dan naik kurang lebih ke harga 105,32 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat juga dari US 10Y ya, ini dari 4,35% naik langsung ke 4,5%, dan ini kenaikan yang cukup signifikan ya selama 2023 terakhir yang mengalami kenaikan yang luar biasa ya kan. Nah, ini naik lagi gitu teman-teman ke 4,5% gitu teman-teman. Ya, ini artinya memang ekspektasi pasar adalah ketika inflasi naik ya otomatis Fed ini belum akan atau belum bisa melakukan pemotongan suku bunga gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya kalau misalkan Fed ini belum bisa memotong atau memangkas suku bunga ya, dan memang hasil dari CPI itu bagus ya, kenapa sih gold itu adalah bergerak naik gitu? Kenapa dia nggak turun gitu? Itu kan pasti jadi pertanyaan untuk kita semua, dan itu yang mau kita bahas di video update hari ini gitu teman-teman. Ya, mungkin nanti video update-nya akan agak panjang karena ada beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan juga. Yang pertama mungkin kita lihat dulu dari China ya, atau sorry dari Shanghai. Ya, Shanghai Exchange ya bilang kalau dia mulai menetapkan kebijakan limit ya untuk harga emas dan juga silver gitu. Ya, di sini kalau kita lihat nih copper ya. Nah, futures as a price rally. Jadi dia bilang setelah mengalami rally yang cukup panjang ya kan, dia mulai menetapkan nih ya kayak limits ya pembeliannya gitu, pembelian limit pada harga gold dan juga harga copper yang ini sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi nah CPI inflasi ya atau report dari CPI itu kan 3,5% ya kan. Nah, ini tuh terdiri dari yang pertama itu ada dari car insurance ya kan, kemudian ada transportation inflation, terus ada recovery rate inflation, ada hospital service, homeowner rent inflation, terus electricity, dan juga food away from home inflation gitu teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan ya atau komposisi ya dari si CPI report menjadi 3,5%. Dan di sini kalau kita lihat memang yang paling besar itu komposisinya itu ada pada asuransi mobil gitu teman-teman, dimana mengalami inflasi yang cukup banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat juga hasil dari inflasi cukup banyak, otomatis awalnya investor itu akan berpikir kalau ya Fed ini tidak akan menaikkan suku bunga dalam jangka waktu tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Dan memang ya karena inflasi itu naik cukup tinggi ya, sehingga ini membuatkan hasil yang positif untuk si dolar ini sendiri ini sama obligasi pemerintah kita atau obligasi negara ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi dari hasil rapat Fed yang tadi subuh ya, ini itu kalau kita lihat memang dari 4 bulan lalu kan dikatakan kalau kemungkinan itu ada
5 atau 6 kali rate cut ya di tahun 2024 ini gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ini ya si Fed bilang ya dia tidak bisa ya atau belum bisa menurunkan atau memangkas suku bunga untuk saat ini gitu teman-teman ya. Jadi ini dia worst case scenario gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi di next patch ya atau di next gambar ini ya kan. Nah, ini kalau kita lihat Fed interest rate ya, futures are now pricing in just 2 interest rate cuts for the entire of 2024 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya kan, dari ya beberapa rencananya ya 6 sampai 8 interest atau pemotongan suku bunga di 2024 ini itu dihilangkan gitu rencananya gitu teman-teman. Kenapa? Karena Fed melihat bahwa inflasi itu semakin naik gitu ya. Tadi 3% ya kan, naik sampai saat ini itu di 3,5% gitu teman-teman. Sehingga Fed itu berpikir kalau misalkan dia memangkas suku bunga untuk saat ini, yaitu akan semakin membuat si inflasi ini atau report CPI ini semakin naik gitu. Dan nanti inflasi itu semakin tidak tertanggung gitu teman-teman. Makanya Fed bilang dia belum bisa untuk memotong suku bunga. Dan memang ya untuk saat ini ya rate cut di bulan Juni ya yang dari kepercayaan itu dari 60% ya sebelum CPI ya, setelah CPI saat ini itu cuma 22% gitu. Jadi pasar itu mulai beranggapan sebesar 22% akan mengalami penurunan suku bunga atau pemangkasan suku bunga di bulan Juni nanti. Ya dari yang awalnya 60% optimis nih gitu. Nah, sekarang mereka kurang optimis gitu teman-teman. Karena dilihat bahwa CPI itu semakin naik, artinya inflasi itu semakin naik gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lagi kalau kita lihat memang bisa dikatakan ya Fed ini masih harus mempertahankan suku bunga ya dalam waktu yang agak panjang. Gunanya adalah untuk menekan harga si CPI atau report CPI inflasi ini sendiri gitu teman-teman. Gitu. Makanya untuk saat ini ya market melihat bahwa 6 sampai 8 ya pemotongan atau pemangkasan suku bunga ya di tahun 2024 ini yang dimulai dari bulan Maret ya 2024 itu belum bisa direalisasikan gitu, sampai diundur di bulan Juni pun ya. Kalau kita lihat sini sampai diundur ke bulan Juni pun masih belum bisa nih gitu teman-teman. Ya, bahkan sekarang mengalami penurunan gitu ya setelah report CPI ya di kemarin itu atau di hari Rabu kemarin gitu teman-teman ya. Ini dia penurunan ya dari 60% turun ke 22% gitu teman-teman. Nanti untuk gambar ini akan saya bagi ya. Ini saya dapat dari Twitter atau aplikasi X ya, di Kobe Letter gitu teman-teman. Ini bagus, kalian boleh follow ya untuk berita-beritanya gitu teman-teman. Oke. Jadi dengan begitu ya makanya kalau kita lihat secara dolar ya itu menguat dan juga obligasi juga menguat gitu. Jadi intinya ya pada saat FOMC tadi malam atau tadi subuh Fed itu belum bisa memangkas suku bunga, dan potensinya di bulan Juni nanti itu tidak ada pemangkasan atau pemotongan suku bunga gitu teman-teman. Jadi masih dipertahankan di level saat ini gitu, di level tertingginya gitu. Dan bisa juga mungkin another worst case scenario yang disiapkan The Fed adalah dia menaikkan suku bunga lagi ya untuk memerangin si harga inflasinya ini sendiri. Kalau misalkan ya kalau saya lihat ya, kalau misalkan Fed ini masih melihat ya report dari CPI ya, CPI ini itu naik di bulan Maret nanti, di bulan Mei nanti. Ini kan nanti kan bulan April ya ini ya. Berarti nanti kalau misalkan in case report dari bulan April ini naik ya pada saat di bulan Maret ya, kalau kita di bulan Mei ya kita lihat nih nanti itu potensi Fed itu mungkin dia akan menaikkan suku bunganya kembali gitu teman-teman untuk memerangin si inflasi ini sendiri gitu ya. Tapi let's see nanti bagaimana ya untuk dari si Fed ini sendiri gitu, kebijakannya bagaimana gitu teman-teman. Oke, nanti ini akan saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID untuk grafiknya ya gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita lihat memang secara technically ya, kita lihat dari technically untuk dolar ini sudah break dari level height-nya dia atau resistance height-nya dia di sini ya kan.
Dan saat ini kalau dia bisa bertahan di atas 105 ya, di sini bertahan di atas 105, dia masih bisa high lagi, naik lanjut ke level harga 105.7 sampai 105.6 gitu teman-teman. Ya di sini ya 105.7 sampai 105.6 atau bisa sampai ke 106 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini intinya DXY harus bertahan di atas level ini gitu. Lalu kemudian kalau untuk US 10Y atau obligasi pemerintah ya, untuk saat ini sih memang dia sendiri pun masih berada di level cukup tinggi, yang saat ini kalau kita lihat selama dia bisa dan memang kuat dia bertahan untuk persentasenya di atas 4,5%, ya dia bisa mampu untuk lanjak lagi naik kurang lebih ke level harga yang 4,6% gitu teman-teman. Ya ini karena selama inflasi menguat ya otomatis suku bunga dipertahankan ya kan dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau bahkan harapannya ya para investor itu berharap kalau misalkan Fed ini menaikkan kembali suku bunganya, ini akan menguntungkan kembali untuk mereka orang gitu teman-teman. Nah permasalahannya adalah kenapa sih gold ini belum mau turun gitu. Oke, karena yang pertama kalau kita lihat isu dari negara Timur Tengah ya itu masih memanas gitu, dan geopolitik ya atau geopolitik lah gitu kan, itu masih memanas. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, China itu bank sentralnya itu masih terus membeli emas, dan saat ini baru beberapa jam yang lalu ya, belum ada satu hari ya, ini baru 16 atau 18 jam yang lalu berita ini dimunculkan ya kan, kalau memang mulai ada limit ya dalam perdagangan untuk gold dan juga copper gitu teman-teman. Ya, ini dari Shanghai Exchange-nya gitu. Artinya si Shanghai Exchange ini atau si China ini baru menetapkan limit ya perdagangan untuk si gold ya sama si copper gitu teman-teman. Nah ini ya, nantinya akan juga membatasin ya kenaikan harga emas, dan juga penurunannya akan dibatasin oleh pergerakan atau limit yang ditetapkan oleh si exchange tersebut gitu teman-teman. Nah cuma kalau kita lihat lagi, memang untuk saat ini secara technically ya gold ini kalau kita mau sell yang lebih aman itu kita harus tunggu dulu ya, dia bisa break dari 2319 gitu. Kenapa harus bisa break dari situ? Yang pertama kalau kita lihat ini ada satu, yang kedua ya kan, jadi untuk amannya kalau kita mau hold sell untuk jangka panjang ya dengan target mungkin di target 2285 ya atau 2300 di sini, itu kita harus tunggu dia break di sini dulu gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sell di sini ya, tetap kita boleh ngambil selling point, tapi kita butuh konfirmasi ekstra nih gitu sebelum kita masuk sell gitu. Kenapa? Karena posisinya untuk saat ini gold itu sedang akumulasi gitu teman-teman, dia akumulasi. Jadi kalau kita pantau di sini, ini ada area supportnya dia nih kan. Nah ini resistennya di mana? Resistennya itu ada di 2364 gitu. Tapi sebelum kalian mau ngebuy nih di 2364 ya, ini cuma reminder dari saya, kalau bisa kalian tunggu dulu ya 1 atau 2 jam untuk cari konfirmasi gitu teman-teman. Ya konfirmasi di time frame 1 atau 4 jam gitu, sorry ya gitu ya teman-teman ya, supaya ini nggak jadi buyer trap gitu. Takutnya begitu dia breakout memang dia langsung spike naik gitu kan, takutnya di sini kita terkena yang namanya buyer trap gitu. Nah buyer trap ini yang artinya nanti ya akan membuat entry kita itu nyangkut di atas ini gitu. Jadi dia cuma naik sekian persen terus dia turun lagi, itu masih sangat memungkinkan. Makanya kalau bisa, kalau kalian mau ngebuy di sini itu usahakan menggunakan konfirmasi 1 jam atau 4 jam supaya candlenya memang benar-benar retest dan juga dia bisa lanjut naik lagi ke atas gitu. Oke. Nah ini selama di bawah 2364 ya, itu masih on sell ya, dengan target long termnya itu ketika dia bisa break dari 2319 gitu ya, 2319 baru nanti ke 2300 sampai ke level 2265 sampai 275 kembali gitu teman-teman di sini ya. Oke, kemudian kenapa kalau ini sih dari saya pribadi ya gitu. Kalau saya selama dia belum bisa break dari 64 ini, saya masih coba cari selling point dulu ya. Dengan tes ini juga ya, selling point ke pertama itu ada di 2342 43 sampai 46. Ya di sini 4 berapa nih? Oh, sorry 44 sampai 48 gitu. Selling point pertama saya di sini, kemudian
Selling point kedua itu ada di R1. R1 itu di 2356 sampai 2364. Ini zona ya. Kalau ini ya. Kalau ini saya buat jadi zona gitu. Nah, ini zona selling point 1 dan 2 gitu. Selebihnya belum ada lagi selling point. Nanti mungkin selling point itu kurang lebih ke sini ya, 2396 kalau dia bisa break dari 2364 yang ada di sini gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lain nih, gak masalah, kalian boleh paparkan. Dan kalau kita ada perbedaan pandangan juga nggak masalah gitu, karena saya yakin adanya dengan satu chart ini ya, itu pasti akan ada banyak perbedaan gitu ya, karena setiap trader pasti punya strategi dan juga caranya masing-masing gitu teman-teman. Yang pertama, kenapa saya bilang sell selama dia belum bisa break 364. Kalau kita lihat di sini nih, dia sudah break dari trend line-nya dia. Oke, trend line sudah ada breakout ya, di sini nih dia breakout trend line, dan posisinya untuk saat ini ya, kemarin itu dia berhasil close di bawah pivot level ya, setelah dia beberapa kali close di atas pivot levelnya dia gitu teman-teman. Nah, ini menunjukkan kalau memang pergerakan bearish itu sudah mulai ada penekanan gitu. Walaupun ini bukan kayak apa ya, kayak turun ya, benar-benar turun, tapi ini cuma kayak sekilas koreksi aja gitu teman-teman. Tapi untuk malam ini atau untuk hari ini dia masih ada potensi nih close di bawah pivot levelnya dia gitu. Pivot levelnya itu ada kurang lebih di level harga 2337 ya untuk pivotnya. Kemudian sampai CPR-nya itu di 2335 gitu teman-teman. Nah, ini dia ada potensi close di bawah pivot level dengan target penurunan sampai ke 2300-an gitu. Oke, selama dia tertahan di bawah ya, untuk saat ini yang paling dekat di bawah 350 ya, dan juga ada di bawah 356 sampai 364 gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Ya, ini juga kalau kita lihat ada high note volume ya. High note volume ini kalau kita lihat nih, ini belum bisa di breakout oleh gold itu sendiri ya. Ini high note volume, kemudian ini juga high note volume, maka ini jadi target terdekat saya nih yang di 2300 ya, 2330 sampai 2324 gitu. Lalu ada lagi high note volume itu ada di sini. Ya, di sini itu range-nya itu sebenarnya dari 2304 sampai 2390-an gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi untuk high note volume ini bisa kita manfaatkan juga nantinya ya, untuk jadi area buy kita gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.